Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Pada siang hari ini kita dapat kembali hadir bersama-sama di masjid ini untuk memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga langkah kita sekalian dan kehadirannya menjadi ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, selanjutnya izinkan khatib menyampaikan wasiat bittaqwa. Secara khusus wasiat ini ditujukan terutama kepada khatib pribadi. Semoga hikmah, berkah dan manfaatnya sampai pula kepada ikhwatul iman sekalian. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah keberagamaan. Mohon maaf saya koreksi di player, keberagamaan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab suci Al-Quran terdapat sebuah ayat yang sangat menggoda bagi kita sebagai kaum beriman, yakni ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 97. Ayatnya yang tadi khatib bacakan. Allah berfirman, man 'amila shalihan min zakarin aw unsa, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan sebagai seorang mukmin, falanuhyiyannahu, maka kami pasti, kata Allah, akan kami hidupkan dia hayatan thayyibah, dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyibah. Sering juga dimaknai sebagai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Walanajziyannahu, dan kami pasti akan membalas mereka
di akhirat bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Dalam ayat ini Allah menjanjikan dengan sangat meyakinkan dua hal, yakni Allah menjanjikan, memastikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia, dan jaminan pahala yang lebih baik lagi di akhirat yang kekal abadi. Ini bagi seorang mukmin. Namun demikian, muncul sebuah pertanyaan, mengapa janji kebahagiaan dan kesejahteraan mungkin belum benar-benar kita rasakan? Dalam hal ini tentu persoalannya bukan karena janji Allah yang tidak tepat, sebab Allah pasti janjinya tepat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi boleh jadi karena keberagamaan kita yang belum sinkron. Saya perlu jelaskan, ada agama dan ada keberagamaan. Kalau agama itu pasti benar dan sempurna, religion itu pasti sempurna. Tapi yang mungkin jauh dari kesempurnaan adalah keberagamaan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya pernah menyimak ceramah seorang ajengan di kampung membuat sebuah ilustrasi dalam bahasa Sunda tentang klasifikasi keberagamaan. Ia berkata, Islam itu katanya ada Islam Japati, ada Islam Padati, ada Islam sejati. Sederhana sekali ungkapan itu. Islam Japati mungkin yang dimaksud burung merpati. Japati itu biasanya mau kumpul, kalau bahasa Sundanya diawur. Kalau Padati itu roda, baru maju kalau didorong. Dan yang harus menjadi obsesi kita adalah Islam sajati. Sesungguhnya keberagamaan sejati bagi seorang muslim tidak cukup hanya diekspresikan dalam ucapan-ucapan lisan. Misalnya dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat tanpa dibarengi dengan pengakuan yang benar-benar tulus di dalam hati, atau baru ditampilkan dalam ekspresi upacara ritual keagamaan. Lebih dari itu harus lebih dahulu didasari dengan penanaman keimanan dan keyakinan ketauhidan dalam hati, bahkan jika memungkinkan hingga mengurat dan mengakar di dalam jiwa, yang daripadanya lalu muncul spirit atau dorongan kuat untuk melakukan berbagai aktivitas ketaatan. Dalam bahasa Al-Quran, biasanya respon seorang mukmin itu disebut dengan kalimat sami'na wa ata'na, dan sekaligus menjadi daya tangkal yang dapat memproteksi diri dari berbagai tindakan kekejian dan kemunkaran. Semuanya itu didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah, serta dipandu dengan pemahaman ilmu agama yang meneguhkan, mencerahkan, dan menggembirakan. Saya ambil istilah ini dari risalah Islam Berkemajuan di lingkungan Muhammadiyah, yaitu Islam yang meneguhkan, mencerahkan, dan menggembirakan. Maka seluruh aktivitas keberagamaan seorang muslim sejati dengan bimbingan Allah dan pertolongannya, sekecil apapun akan bernilai dan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan membawa perubahan yang signifikan
dalam hidup dan kehidupannya, dan sudah pasti akan dilimpahi pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, ketika keberagamaan baru sebatas pernyataan di bibir, maka dalam pandangan Allah, selain dianggap belum bernilai dan tidak bermakna, juga tidak akan membawa dampak perubahan yang positif bagi yang bersangkutan, apalagi membawa kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Alih-alih membawa kemaslahatan, boleh jadi malah dalam tanda petik membawa beban bagi agama itu sendiri. Namun demikian bukan berarti bahwa Islam tidak respon terhadap pemula yang demikian. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengoreksi bahwa ketika seseorang atau suatu golongan ingin serius bergabung ke dalam pangkuan Islam, hendaknya bertitik tolak dari niat yang benar-benar tulus ikhlas, bukan karena dilatar belakangi oleh keinginan-keinginan atau kepentingan-kepentingan yang lain yang bersifat temporer, misalnya karena motif ekonomi, dukungan politik, pengakuan status sosial, dan yang lainnya. Faktanya tidak jarang kehadiran golongan yang membawa kepura-puraan itu justru merasa kegeeran bahwa kehadiran mereka di tengah-tengah kaum muslimin seakan-akan telah membawa berkah dan anugerah bagi umat Islam. Padahal kehadiran mereka boleh jadi datang dengan membawa kepentingan-kepentingan sebagaimana digambarkan di atas, yang jika dipahami secara seksama justru malah menimbulkan dampak bagi kemajuan Islam dan kaum muslim, terutama bagi kemaslahatan umat Islam yang bersifat jangka panjang. Fenomena yang demikian ini, jamaah sekalian, bukan hal yang baru dalam dinamika peradaban Islam. Al-Wahidi, seorang pakar ulumul Quran, meriwayatkan sebuah hadis. Suatu ketika datang seseorang dari Bani Asad bin Huzaimah, salah satu kelompok suku dari penduduk Arab pedalaman. Dalam bahasa Arabnya disebut A'rab, kita sering menyebutnya Badui. Setelah mereka melihat perkembangan Islam dan kaum muslimin di masa-masa awal perjuangan Nabi Muhammad SAW, semakin hari perkembangannya semakin luas dan pengaruhnya secara politis semakin kuat. Mereka sangat khawatir jika tidak segera bergabung ke dalam barisan Islam, mereka takut akan diperangi oleh Nabi SAW dan pasukannya. Maka mereka segera mendahului mendatangi Nabi Muhammad, meyakinkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka menyatakan beriman dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana, agar di kemudian hari tidak menimbulkan misunderstanding of Islam. Saya ambil istilah ini dari Dr. Mahathir Muhammad. Dia segera mengoreksi pernyataan keimanan mereka dengan menurunkan ayat-ayat Al-Quran berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Badui itu, amanna, kami telah beriman. Qul, katakan olehmu wahai Nabi, lam tu'minu, kamu belum iman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami baru tunduk, dalam tanda petik baru Islam. Walamma yadkhulil imanu, selama belum masuk iman, bi qulubikum, ke dalam hati-hati kamu. Wa in tuti'ullaha wa rasulah, dan jika kamu benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, lam yalikum min a'malikum syai'an, niscaya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari amal-amal. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian, melalui turunnya ayat ini
Allah Subhanahu wa Ta'ala selain ingin mengoreksi juga sekaligus memberi wawasan kepada kita sekalian bahwa dalam Islam tidak cukup hanya berupa ibadah dan amaliyah yang bersifat lahiriah, tapi yang terpenting justru harus bermula dari pengakuan dan kesadaran ruhaniah, sebagaimana difirmankan Allah dalam ayat yang lain, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia la ilaha, tidak ada ilah yang patut diibadahi dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun wahai Nabi atas dosa-dosamu, atas masa lalumu. Walil mu'minina, dan mintalah ampun untuk kaum mukminin, wal mukminat, dan mukminat. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui. Mutaqallibakum wa maswakum, Allah Maha mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika menjelaskan maksud ayat ini, Syekh Az-Zuhaili dalam Tafsir Munir, beliau berkata, seakan-akan Allah hendak berkata kepada Nabi, jika engkau ingin mengetahui standarisasi di antara dua golongan manusia, yakni antara yang mukmin dan yang kafir, antara yang berbahagia, beruntung, dan yang rugi, dan bahkan jika engkau ingin mengenal tanda-tanda datangnya kiamat serta syarat-syarat yang menyertainya, maka tanamkan secara kokoh dan terus-menerus nilai-nilai keutamaan yang ada padamu dan tuntunan ajaran tauhid dan kesadaran Allah atas setiap diri, muraqabatun nafsi, kesadaran pengawasan Allah atas setiap diri. Lalu tanamkan, jadikan sebagai doktrin keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rabb selain Dia, dan yakinkan kepada manusia bahwa adanya hari kebangkitan itu adalah kebenaran yang pasti akan datang, tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Lalu mohonkan ampun kepada Allah atas apa yang telah engkau lalui dalam perjalanan hidupmu, dan mohonkan ampunan pula atas dosa-dosa para pengikut setia dan umatmu, yaitu dengan mendoakan segenap kaum mukminin dan mukminat agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya persingkat. Lalu apa ciri-ciri mukmin sejati? Kita lanjutkan dengan ayat tadi. Siapakah yang layak disebut sebagai mukmin sejati? Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam keimanannya itu, wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjuang bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar keberagamaannya, benar keislamannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya izinkan saya untuk mempersingkat uraian ini, dan saya insya Allah akan menuliskannya secara lengkap dalam risalah tulisan. Target kita dengan keimanan ini tidak lain supaya kita memperoleh kemantapan dalam hati. Sebab ketika iman sudah mantap, maka selain akan melahirkan ketentraman, juga akan melahirkan ketangguhan atau istiqomah. Dan ketika seorang mukmin sudah meraih keistiqomahan, maka ia akan berani atau setidaknya tidak merasa takut dan khawatir menghadapi realita dan dinamika kehidupan. Ia akan selalu menjalani hidup dan menghadapi tantangannya dengan penuh keseimbangan, tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Dalam konteks dinamika kehidupan hari ini,
Istiqomah itu terasa sangat mahal, sehingga pantas jika ada ulama berkata, istiqomah itu lebih mulia dari 1000 karomah. Dalam konteks kehidupan kita hari ini, paling tidak makna istiqomah itu bisa diterjemahkan dalam makna konsistensi. Mari kita lihat suasana dinamika kehidupan hari ini, terutama jika telah memasuki ranah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dan hukum. Betapa mahalnya arti sebuah konsistensi. Karenanya tepat jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban atas pertanyaan seorang sahabat bernama Sofyan bin Abdullah ketika ia bertanya, "Qulli bil Islami qawlan." Katakan kepadaku wahai Nabi tentang Islam dalam sebuah narasi, dalam sebuah pernyataan yang dengan pernyataanmu itu aku tidak butuh bertanya lagi kepada yang lain. Lalu Nabi ketika itu berkata, "Qul amantu billah." Katakan olehmu, aku benar-benar iman kepada Allah. Summastaqim. Kemudian kamu istiqomah di dalam keimananmu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita sekalian dengan keberagaman kita yang kita jalani pada hari ini secara bertahap, namun pasti kita dapat meraih keberagaman yang sesungguhnya, sehingga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang diberitakan dalam surah An-Nahl ayat 97 itu, insya Allah akan dapat dirasakan dalam kehidupan kita dan terutama nanti di akhirat yang kekal abadi. Semoga Allah meridhoi kita, mengampuni atas dosa-dosa dan kehilapan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi birham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik wa sallim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih zata bainahum wa alif baina qulubihim wa sabithum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa auzi'hum ayyubu bi ahdika alladhi ahadtum ilaihi wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haqqi waj'alna minhum. Ya Allah, tolonglah mereka kaum muslim, terutama saudara-saudara kami di Palestina yang saat ini mereka menghadapi ujian yang sangat berat. Berilah mereka keteguhan, berilah mereka kekuatan, dan berilah mereka pertolongan sehingga mereka dalam kondisi apapun mereka tetap dalam keadaan sebagai orang-orang yang menang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na
munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar astaghfirullah li wa lakum.